Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Penatuamu berkata dengan suara acuh tak acuh, mengapa pria dengan usia 200 tahun sepertimu masih sangat tidak sabaran? Jika semua orang meninggalkan akademi setelah melakukan kesalahan, akademi Shrek kita akan ditutup. Kamu memang tidak lagi cocok untuk menjadi wakil kapten penjaga Shrek. Jadi tetap tinggal di akademi dan bantu aku mengajar beberapa siswa. Penatua Swan segera menjadi agak cemas. Penatuamu, tolong biarkan aku pergi. Saya merasa sangat sedih dan saya bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa menghadapi anak-anak ini lagi. Jika kamu ingin pergi, baiklah. Penatuamu berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi cari seorang istri dan menikahlah. Lalu tinggalkan garis keturunanmu dari banteng Toti yang saleh di sini. Jika kamu bisa melakukan itu, saya akan membiarkanmu pergi. Jika tidak bisa, berhenti bicara. Jika kamu terus memuntahkan omong kosong, saya akan mendisiplinkanmu atas nama kakak seniorku yang sudah meninggal. Para penatua lain yang ada di dalam konferensi pavilion Dewa Laut mengungkapkan senyum aneh ketika mereka mendengar penatuamu. Penatua Lin yang duduk berhadapan dengan keduanya langsung tertawa. Dihina, penatua Suanlo berkata, "Lin Hui Kun, apa yang kamu tertawakan?" Penatua Lin sama sekali tidak takut padanya. Dia tersenyum sedikit. "Tentu saja, aku bertanya-tanya apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk mewariskan garis keturunanmu lagi?" Hahaha. Para tetua lainnya segera tertawa serempak. Keempat penatua tidak bisa menahan tawa, dan Xianlin bahkan menutup wajahnya dengan tangannya. Wajah tua penatua Swan segera berubah merah padam, dan penghinaannya berubah menjadi amarah ketika dia menampar meja dan berteriak, "Jangan tertawa, jangan tertawa." Ledakannya terdengar serius, tetapi para tetua yang duduk di sekitarnya tertawa lebih keras dari sebelumnya. Bahkan penatuamu mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. "Baik." Penatuamu dengan lembut mengetuk meja dengan tangannya, membungkam penatua lainnya. Namun penampilan aneh di mata mereka tidak berubah sedikit pun. Sejak Guardian didirikan, setiap siswa yang bergabung sudah siap untuk berkorban. Penatuamu berkata dengan acuh tak acuh, "Situasi ini istimewa. Tidak hanya kita menghadapi seorang penguasa jiwa jahat, kita bahkan menghadapi seorang yang memiliki kemampuan yang sangat langka untuk mengendalikan mayat. Banyaknya pembantaian yang dia sebabkan dengan para bandit adalah demi mendapatkan lebih banyak mayat sehingga dia bisa mengolah teknik-teknik milik sekte jahatnya. Fakta bahwa kamu dapat membasminya sudah merupakan perbuatan baik. Saya juga merasa sangat sedih dengan pengorbanan Yao Ho Suan. Tetapi orang mati sudah mati. Akan tetapi penjaga Shrek kita harus melanjutkan perjuangan. Banteng Totimu yang saleh membuat kamu rakus, dan kamu tidak salah dalam mempercayai Xiao Tao dan yang lainnya. Tragedi ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk berhati-hati di masa depan. Kamu mengikuti mereka kali ini, tetapi apa yang akan terjadi jika kamu tidak melakukannya? Mungkin mereka akan menderita kerugian yang lebih besar. Juga, akankah seorang penatua selalu ikut serta dalam setiap misi yang dilakukan oleh wali? Akan lebih baik bagimu untuk melatih wali lebih banyak dan lebih baik daripada menyalahkan diri sendiri. Penatuamu memandang ke arah dekan Xianlin. "Lin Ya." Xianlin buru-buru berdiri dan menjawab dengan hormat, "Aku akan mengakhiri ini sekarang." Penatuamu berkata dengan suara rendah, "Setelah konferensi ini berakhir, setiap murid dari halaman dalam harus mendatangimu dan memiliki seperangkat alat jiwa tipe terbang dan pertahanan yang dibuat khusus. Siapapun yang berani menentangku akan meninggalkan akademi." Xianlin segera mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. "Ya." Namun dekan Yan Shaoze mengerutkan alisnya. Sejak awal, sekolah roh pelindung telah menentang pihak sekolah senjata roh karena memiliki keuntungan absolut. Para murid halaman dalam dari sekolah senjata roh juga mewarisi kesombongannya. Karena itu mereka semua memilih untuk tidak menggunakan alat jiwa. Mereka percaya bahwa ini akan mempertahankan warisan Akademi Shrek. Namun, keputusan yang penatua membuat hari ini
pasti akan memberitahu sekolah roh pelindung bahwa mereka akan membutuhkan bantuan sekolah senjata roh. Guru, bukankah kamu perlu mempertimbangkan ini sedikit? Dekan Yan Shaoze bertanya. Penatuamu memelototinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu ingin beberapa kematian lagi sebelum berubah pikiran? Bahkan jika ini tidak terjadi, saya akan mengadakan konferensi di Pavilion Dewa Laut untuk membicarakan hal-hal penting ini. Generasi kita terus maju, dan alat jiwa pada awalnya adalah ciptaan untuk kemajuan. Seorang individu bisa menjadi kuat, tetapi bekerja dengan alat jiwa dapat meningkatkan kekuatan seseorang lebih jauh. Jika kamu tetap berpegang pada cara kunomu, kamu tidak perlu menjadi seorang dekan lagi. Saya sudah membuat keputusan. Halaman dalam dari sekolah roh pelindung harus membeli alat jiwa dari sekolah senjata roh menggunakan dana sendiri, dan kamu tidak diizinkan untuk berhutang pembayaran. Melihat penatuamu menjadi marah, Yan Shaoze tidak berani membantahnya. Bahkan jika dia dalam hati tidak puas, dia menyetujui dengan hormat. Di sisi lain, Shan Lin-er memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Wakil dekan sekolah roh pelindung, Chai Mi-er, dengan tergesa-gesa mencoba menengahi situasi Yan Shaoze. Penatuamu, lalu apa yang akan kita lakukan dengan turnamen akademi tingkat lanjut benua? Halaman dalam hanya memiliki kurang lebih 10 murid sekarang, dan hanya 2 dari mereka yang dapat memenuhi syarat. Namun mereka agak lemah. Haruskah kita mengambil siswa yang sebelumnya tersingkir dari sekolah senjata roh dan mengirimnya bersama dengan 2 siswa itu? Penatua Swan berbalik dengan canggung dan mengangguk. Jika saya menerbangkan mereka, kita dapat tiba tepat waktu. Penatuamu menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak perlu mereka. Mari kita biarkan siswa-siswa itu memamerkan keterampilan mereka. Berbagai sesepuh yang hadir semuanya tercengang. Seorang penatua berseru, penatuamu, hal ini berkaitan dengan kehormatan akademi. Penatuamu tertawa dengan tenang. Benar, kehormatan. Tidakkah kita merasa bahwa kita telah terikat oleh kehormatan ini selama beberapa tahun terakhir? Kekalahan itu tidak menakutkan. Hal yang benar-benar menakutkan adalah kepuasan diri. Beberapa orang telah berasumsi bahwa sekolah roh pelindung tidak tertandingi di bawah langit, dan sudah waktunya untuk dibangunkan. Selama 30 tahun kita telah melihat perkembangan baru di bidang alat jiwa setiap hari. Namun bagaimana dengan pengembangan sekolah senjata roh kita? Jika kita membandingkan diri kita dengan Kekaisaran Ryu, kita tidak kurang sedikit pun. Seiring kemajuan, kita harus terus meningkatkan cara berpikir kita. Bahkan jika kita mengirim bantuan tambahan, apakah mereka pasti lebih baik daripada anak-anak itu? Yan Shaoze secara alami mengerti bahwa gurunya merujuk padanya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, dan wajahnya yang sudah tua berubah sedikit merah. Jika ada orang lain yang berbicara tentang pentingnya alat jiwa, dia bisa tidak setuju. Namun orang yang berbicara adalah guru yang paling dia hormati. Meskipun tidak resmi, kita tidak bisa berpartisipasi kali ini. Kalian jangan lupa bahwa tim persiapan kali ini adalah yang terkuat, karena surga telah memutuskan untuk memberi mereka beberapa latihan awal dan kesempatan. Mengapa kita tidak membiarkan mereka? Terlalu dini untuk membicarakan kekalahan, dan bahkan jika kita kalah, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk meredam 7 anak dari tim persiapan dan mengubahnya menjadi generasi yang luar biasa dari Akademi Shrek kita. Dalam hal ini, bahkan jika kita kalah, itu akan tetap bermanfaat. Untuk saat ini, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Lin-er, setelah turnamen berakhir, kirim permintaan ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu atas nama Sekolah Senjata Roh dan mendaftar untuk program pertukaran pelajar. Mari kita kirim para siswa Sekolah Senjata Roh kita ke kerajaan mereka untuk belajar. Dekan Shan Lin-er tertegun, penatuamu, akankah mereka setuju? Dan bahkan jika mereka setuju, saya khawatir siswa kita tujuannya bukan untuk belajar. Penatuamu berkata dengan senyum tipis. Saya ingin mereka pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman. Saya ingin mereka melihat Akademi Rekayasa Jiwa nomor 1 di benua dan melihat seperti apa alat jiwa mereka. Adapun Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, mereka akan setuju. Mereka sudah mengirim permintaan untuk mengajukan pertukaran pelajar dengan sekolah roh pelindung kita. Jadi katakan kepada mereka bahwa selama mereka setuju untuk menerima siswa kami terlebih dahulu,
mereka diperbolehkan mengirim 10 siswa untuk belajar di sini. Iya, Dekan Xianlin menjawab. Penatuamu berkata, dalam 5 tahun saya ingin Sekolah Roh Pelindung dan Senjata Roh melakukan kolaborasi. Tambahkan kursus mingguan tentang rekayasa jiwa untuk siswa dari Sekolah Roh Pelindung. Bahkan jika mereka tidak belajar cara membuat alat jiwa, mereka harus tahu cara menggunakannya Yan Shaoze, Mi-er, Lin-er, dan Duo-Duo. Kalian harus ingat ini, kedatangan alat jiwa tidak bisa dihentikan. Kita tidak dapat memprediksi sampai tingkat apa mereka akan berkembang di masa depan. Karena itu, kita harus mendapatkan keuntungan saat masih ada waktu. Akademi Shrek tidak pernah kekurangan bakat. Dan di masa depan, para master jiwa akan bertarung sambil menggabungkan jiwa bela diri dan alat jiwa mereka. Karena bingung, Yan Shaoze bertanya, guru, bukankah kita terburu-buru? Bahkan jika alat jiwa berkembang dengan cepat, insinyur jiwa tidak dapat dibandingkan dengan guru jiwa yang telah melampaui peringkat sage jiwa. Apakah kamu mengabaikan masalah sebenarnya dan hanya berkonsentrasi pada detail? Penatuamu berkata dengan dingin. Ngomong-ngomong, kamu salah. Belum lama ini aku secara pribadi pergi ke Kekaisaran Ryu, dan hal-hal yang saya lihat di sana mengejutkanku. Pertumbuhan alat jiwa di Kekaisaran Ryu telah melampaui imajinasimu. Saya bahkan melihat alat jiwa besar yang membutuhkan banyak orang untuk mengendalikannya, dan alat jiwa itu mampu mengancam bahkan hidupku. Sesuatu seperti itu memiliki kekuatan untuk mengubah jalannya seluruh perang. Semua yang saya katakan hari ini bukan tanpa alasan. Jika kamu terus dengan mentalitas ini dan menolak untuk berubah, Akademi Shrek tidak akan bertahan lama. Apa? Yan Shaoze tercengang. Dia sadar betapa kuat gurunya. Bahkan jika Tauti Doulo yang kuat yang telah mencapai peringkat 95, di depan penatuamu dia hanya keberadaan kecil. Dan sekarang gurunya mengatakan bahwa ada alat jiwa yang mampu mengancam hidupnya. Seberapa kuat alat jiwa ini? Dan jika kita melihat hal-hal dari perspektif Kekaisaran Ryu, mereka seharusnya tidak mau tetap berada dalam bayang-bayang lagi. Jika perang pecah, kamu pikir akademi kita bisa diam di Menara Gading? Dengan hal-hal seperti sekarang, kita mungkin menjadi tujuan sebenarnya dari serangan Kekaisaran Ryu. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi para penatua berubah serius. Sudah lama sejak saya mengusulkan sesuatu. Penatua Mu'en berkata dengan nada serius. Sekarang mari kita voting tentang apa yang saya usulkan hari ini. Setelah itu dia mengangkat tangannya terlebih dahulu. Mengingat posisinya sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut, tidak ada yang pernah menentang usul penatuamu di masa lalu. Apalagi sekarang kata-katanya telah menggerakkan para penatua. Semua orang memberikan suara setuju. Penatuamu mengangguk dan berkata, akademi perlu mendukung pengembangan alat jiwa. Uikun, departemenmu akan menerima sedikit lebih banyak dana. Penatua Lin mengangguk. Penatuamu berkata, Fan Yu itu yang dari sekolah senjata roh tidak buruk. Bagaimana kalau menjadikannya wakil dekan? Sekali lagi semua orang memberikan suara setuju. Dia akan bertanggung jawab untuk meneliti dan mengembangkan alat-alat jiwa. Penatuamu berkata kepada Xianlin, dia tidak perlu mengajar orang lain kecuali 2 murid warisnya. Selain itu, dia akan menjadi orang yang memimpin siswa dalam pertukaran dengan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Ryu. Baiklah. Di tempat lain, Tang Ya sedang duduk di asrama dan menatap keluar jendela. Wajahnya yang cantik agak pucat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Bibi dan yang lainnya. Saudara Li Xuan mengatakan bahwa para murid di halaman dalam terluka parah selama misi ini. Salah satu dari mereka tewas dalam pertempuran dan 6 lainnya terluka. Bahkan jika Bebe dan yang lainnya baik-baik saja, aku takut mereka harus berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan Yu Hao kecil, Wang Dong, dan Xiao Xiao ada di sana. Di sisi lain, saya sangat tidak berguna. Bahkan jika saya adalah kepala sekte Tang, saya tampaknya tidak memiliki masa depan yang cerah. Sudah setahun sejak aku menembus batas cincin ketiga, dan sampai sekarang kekuatan jiwaku baru mencapai peringkat 33. Semakin sulit untuk maju. Bahkan Dai Hua Bin dari tahun kedua telah melampauiku. Saya sudah di tahun kelima, dan saya mulai bertanya-tanya bagaimana saya bisa lulus begitu saya di tahun ke-6. Menembus cincin keempat sepertinya sangat sulit. Tang Ya selalu pintar berbicara, namun wajah cantiknya cukup suram saat ini. Ayah, ibu,
Kalian berdua meninggal dengan cara yang tragis, namun tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat membantu kita. 10.000 tahun telah berlalu dan semua persahabatan sejak saat itu sudah mulai berkurang. Bagaimanapun, Akademi Shrek masih ingat kontribusi leluhur Tangsan dan memberiku tempat tinggal. Tapi Lan Hao Tien, saya pergi mencari mereka, tetapi mereka mengatakan akan membantu yang kelaparan tetapi tidak bagi yang miskin. Penurunan sekte Tang tampaknya tidak dapat dihindari. Tidak, saya menolak untuk percaya. Saya harus membangun kembali sekte. Dan jika saya harus membayar mahal, saya tidak dapat menikmati penurunan ini. Air mata mengalir di pipi lembut Tangya. Bagaimanapun dia hanya seorang gadis berusia 15 tahun, tetapi dia sudah memiliki begitu banyak tanggung jawab. Sekte Tang telah merekrut Bebe, Yu Hao, Xiao Xiao, Wang Dong, dan He Caito. Ini telah memberi harapan Sekte Tang, namun bakatnya adalah yang terburuk di antara mereka. Bagaimana dia bisa memimpin mereka di masa depan? Setelah menyeka air matanya, Tangya berdiri dan mengepalkan tinjunya yang halus. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya akan melakukan segalanya untuk membuat Sekte Tang hebat lagi. Ayah ibu, maafkan aku takut. Little Yamu harus pergi ke kota Starlo. Mengenai kekaisaran Starlo, kota Starlo layak disebut sebagai kota nomor 1. Itu adalah pusat politik, budaya, ekonomi kekaisaran Starlo. Itu juga memiliki julukan ibu kota kekaisaran tak terkalahkan. Namun bahkan kota sebesar ini mulai ramai akhir-akhir ini. Jumlah pengunjung meningkat pesat dalam waktu setengah bulan dan semua hotel penuh. Hanya ada satu alasan untuk perubahan besar seperti ini. Turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut yang diadakan setiap 5 tahun, dan sekarang turnamen itu berlangsung di kota Starlo. Ada 4 kerajaan besar di benua ini dan berbagai ibu kota kerajaan akan bergilir menjadi tuan rumah turnamen. Turnamen akan diadakan di Starlo Plaza di depan pusat kota. Tidak jauh dari sisi timur Starlo Plaza ada sebuah hotel besar dengan 7 lantai. Ini adalah Hotel Grand Kekaisaran Starlo dan itu milik keluarga kerajaan karena fakta bahwa Akademi Shrek adalah juara bertahan dan akademi nomor 1 di benua ini. Para anggota Akademi Shrek terletak di kamar paling mewah di lantai atas. Pada saat ini 10 anggota tim dan guru utama mereka, Guru Wang Yan, berada di tengah ruang pertemuan membicarakan banyak hal-hal sebelum dimulainya pertandingan. Mereka baru tiba di kota Starlo kemarin. Mereka sangat terlambat dibanding dengan akademi lain yang berpartisipasi dalam turnamen. Namun di mata mereka itu hanya Akademi Shrek yang bertindak sombong karena mereka adalah juara bertahan dan akademi nomor 1 di benua. Guru Wang yang duduk di tempat kehormatan. Di sebelah kirinya ada Ma Xiaotao, Da Yuheng, dan Ling Luochen. Mereka bertiga memiliki kulit pucat. Organ internal mereka masih rusak. Bahkan mereka menuju ke sini dengan alat jiwa tipe terbang mereka, mengkonsumsi banyak kekuatan dan memperburuk keadaan mereka. Pendaftaran akan berakhir hari ini. Guru Wang yang sudah mendiskusikan beberapa hal dengan penyelenggara turnamen dan mendaftarkan siswa saat ini, tetapi bala bantuan dari akademi belum terlihat. Kompetisi akan dimulai besok dan pada titik ini mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Guru Wang yang mencoba untuk tenang dan menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya ketika dia berkata, apakah kalian sudah istirahat dengan cukup? Keramahan Kekaisaran Starlo tidak terlalu buruk. Bibi berkata, kami istirahat dengan baik, namun hari ini adalah hari terakhir pendaftaran dan bala bantuan dari akademi. Guru Wang Yan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya sudah menerima surat dari akademi. Butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan siswa yang jauh. Selain itu, akademi memiliki hak istimewa tertentu. Jadi kita harus berjuang untuk kemuliaan Shrek. Saya benar-benar bertanya-tanya sejauh mana tim persiapan dapat melangkah. Hak istimewa? Para murid dari halaman luar menatap Guru Wang Yan dengan takjub. Guru Wang Yan mengangguk. Baik, jangan lupa, Akademi Shrek kita berkuasa sebagai akademi nomor 1 di seluruh benua. Kapan kita bukan juara turnamen? Karena itu, kita akan dapat menyelesaikan pendaftaran kapanpun kita tiba. Murid-murid halaman dalam juga wali, dan banyak dari mereka melaksanakan tugas di luar, jadi mereka pasti perlu waktu untuk bergegas. Kita tidak akan bertemu lawan yang kuat di beberapa pertandingan awal, jadi saya yakin tidak akan ada masalah dengan kekuatan kalian. Sekarang saya akan menjelaskan aturan turnamen. Setelah membuat para siswa dari halaman luar merasa nyaman, Guru Wang Yan menjelaskan dengan tenang, turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut adalah kompetisi pamungkas
untuk berbagai akademi di seluruh dunia itu memiliki aturan yang adil dan merata yang menguji kekuatan total dari setiap siswa akademi. Karena itu, saya akan menjelaskan beberapa. Ada total 133 guru jiwa dan akademi rekayasa jiwa tingkat lanjut yang datang hari ini, dan semuanya tinggal di hotel ini. Babak pertama penyisihan adalah pertandingan eliminasi langsung. Dengan kata lain, pihak yang kalah akan langsung dihilangkan. Babak pertama akan menjadi pertarungan tim 7 lawan 7. Itu akan dilakukan besok. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.